Saya kan KTP-nya seperti Pak Jokowi dulu, belum berKTP Jakarta. Jadi saya nyoblosnya di domisili saya di Bandung untuk Gubernur Jawa Barat. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak aneh ya, agak aneh. Coba kita baca, ada pemberitaan yang cukup menarik ya. Ini, belum punya KTP di Jakarta, Ridwan Kamil bakal nyoblos Gubernur Jabar. Ngeri begitu kan, dirinya menjadi calon gubernur ya, Gubernur Jakarta, tapi tidak bisa nyoblos. Malah Ridwan Kamil nyuruh orang untuk mencoblos dirinya. Kan logikanya gimana begitu kan? Aneh begitu kan. Baru terjadi sejarah ini begitu kan. Menjadi calon gubernur ya, tapi tidak bisa milih dirinya. Hanya menyuruh orang lain untuk memilih dirinya. Ini gimana bos begitu kan? Makanya kalau ulang luar yang tidak tahu situasi dan kondisi dan masyarakat DKI Jakarta, gak usah nyalon bos ya. Ini ada pemberitaan yang cukup menjadi sejarah bagi kami bahwa ketika Ridwan Kamil tidak punya KTP Jakarta, tiba-tiba menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ini kan siapa yang memilih? Dirinya saja tidak memilih, apalagi orang lain. Ngeri sedap ternyata. Apalagi begitu kan ya, apalagi di Pilkada Jakarta kan sudah jelas begitu bahwa orang-orang yang kemudian punya pemikiran rasionalitas ya, saya kira jarang untuk memilih Ridwan Kamil ini begitu kan ya. Coba kita baca komentar dari netizen. Ridwan juga pernah bilang kalau cari kerja sesuai lokasi KTP. Terus dirimu cari kerja di Cagup di Jakarta. Apakah ini sudah sesuai dengan kata-katamu dilihat dari mananya? Ini. Terus kalau di di Jabar mau pilih siapa coba? Ya, yang jelas tidak akan memilih Pak Saihu dan Ilham Habibie karena ada Deddy Mulyadi sebagai kader dari Partai Gerindra begitu kan. Saya kira tidak mungkin juga. Kan aneh di situ kan? Kan aneh kan ya. Coba kita baca ya secara analisis begitu kan ya. Ridwan Kamil Susono didukung oleh PKS dan PKS itu ada wakilnya ya seperti Suswono di Pilkada Jakarta. Karena tidak punya KTP, ya pulanglah ke rumahnya, nyuruh orang untuk memilih dirinya, ya pulang ke Jabar begitu kan ya. Setelah Jabar, masa mau tidak memilih PKS yang jelas-jelas wakilnya adalah dari PKS? Masa mau milih Deddy Mulyadi yang jelas-jelas dari Partai Gerindra? Kan lucu di situ. Seharusnya kan promosikan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie begitu kan ya. Dia kan kader PKS. Jadi kalau memilih partai Deddy Mulyadi begitu kan sebagai kader Gerindra, lah gimana logikanya bos? Ya ini kita lihat saja begitu kan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Ridwan Kamil ini benar-benar blunder hari ini ya. Nggak punya KTP Jakarta kok jadi Cagup Jakarta. Aneh banget sistemnya saat ini. Bagusnya jadi gubernur Jakarta memang harus putra Betawi asli. Jangan warga dari provinsi lain yang malah diusung. Kocak. Ini benar-benar blunder begitu kan ya. Ridwan Kamil sekarang ini benar-benar blunder ya. Nggak tahu arahnya ini kemana. Tapi yang jelas secara elektabilitas dan popularitas jauh. Ketika anak-anak Abah sudah memberikan dukungan dan bahkan Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Pramono Rano Karno. Jelas, berbagai cara isu-isu dimainkan. Salah satunya adalah masalah soal janda. Padahal Suswono sudah blunder ya masalah soal janda. Ya tiba-tiba Ridwan Kamil seolah-olah begitu kan ya masih menghidupkan apa yang diblunder oleh Suswono. Ya masalah soal janda begitu kan. Orang akan melihat, wah jangan-jangan Ridwan Kamil meremehkan. Ini pertarungan politik yang sangat seru begitu kan. Dan aneh begitu. Aneh. Jadi coba Pak Andika menjadi salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Ya, mereka punya KTP dan bahkan berdomisili orang-orang Solo begitu kan ya. Jadi ini kan aneh juga Ridwan Kamil ini tidak punya KTP nyalon di Pilkada Jakarta.
ya dirinya tidak memilih dirinya, ya malah dirinya menyuruh orang lain untuk memilih dirinya. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan ya? Bagaimana lagi? Karena ingin kekuasaan itu ya ingin diperebutkan. Makanya ucapan-ucapan Ridwan Kamil ini nampaknya banyak yang blunder di situ begitu. Kasihan banget ya, kasihan memang. Jadi sampai hari ini saya meyakini betul bahwa persoalan-persoalan politik begitu kan ya, sampai kapanpun ya sedikit apapun begitu kan, kalau benar pasti itu digoreng siapapun orangnya. Jadi makanya kalau Ridwan Kamil ingin menang ya tidak usahlah sana sini, tapi bagaimanapun ya harus mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan seperti program-program mereka begitu. Itu saya kira bagus. Ini belum punya KTP Jakarta, Ridwan Kamil bakal nyoblos gubernur Jabar. Coba kita baca ya, ini agak menarik ya. Calon Gubernur di Jakarta Anies Baswedan, Ridwan Kamil mengaku bakal menggunakan hak pilih Pilkada Jawa Barat. Hal itu lantaran hingga kini belum memiliki KTP Jakarta. Kalau belum memiliki KTP Jakarta ini gimana begitu? Artinya secara tidak langsung begitu kan orang-orang akan melihat ngapain kita memilih Ridwan Kamil? Dirinya sendiri aja nggak memilih kok begitu kan? Ya itu kan pasti akan digoreng nantinya begitu. Lucu. Jadi dulu begitu ketika Ridwan Kamil mengkritik Jakarta banyak yang berkomentar di situ begitu kan. Coba kita baca ini. Tengil, gaul, ngelamor, songong, pelit ya, gengsian, egois, pekerjaan keras, tahan banting, pamer, hidden, itu karakter orang Jakarta. Itu dulu begitu kan. Dan sekarang masyarakat mungkin tidak akan terulang kembali ya sebagai bentuk perlawanan terhadap Ridwan Kamil. Ya mungkin salah satunya adalah ya tidak memilih Ridwan Kamil ya, banyak akan memilih Pramono Rano Karno yang jelas-jelas di situ didukung oleh Anies Baswedan, anak abah begitu banyak begitu kan ya. Bahkan saat debat kemarin coba kita baca. Berdasarkan omongan Ridwan Kamil sendiri, seharusnya dia nyalon di Jawa Barat agar ada kesinambungan untuk melanjutkan kerja-kerja yang belum tuntaskan. Aneh saja kalau dia ngacir cagup di Jakarta, aku jadi bertanya, nyagup itu tentang daerah dan rakyat atau tentang dirimu sendiri menjadi punya jabatan? Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya cari pekerjaan ya sebagai apa begitu. Orang masih membicarakan masalah soal kayak begituan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa sosok Ridwan Kamil ini sudah elektabilitasnya sudah tinggi di Jabar. Ya, sudah didorong oleh Partai Golkar begitu kan. Ngapain kita capek-capek ke Jakarta? Susah-susah untuk mengalahkan Pramono Rano Karno yang sudah jelas-jelas didukung oleh Anies Baswedan hari ini. Jadi apa yang kita lihat begitu kan? Ya makanya orang-orang akan berbicara masalah soal Ridwan Kamil ini. Nampaknya orang sudah tahu bahwa Ridwan Kamil tidak punya KTP ya di Jakarta. Artinya bukan domisili Jakarta. Ya, pulanglah begitu kan ke Jawa Barat. Lantas memilih siapa? Ya tidak mungkin akan memilih Saihu dan Ilham Habibie yang sudah jelas-jelas dari PKS begitu kan? Ya pasti mereka akan memilih ya Deddy Mulyadi. Saya yakin itu. Tapi wallahu a'lam begitu kan ya. Kalau di Jakarta membutuhkan PKS, sedangkan di Jawa Barat ya malah dilepeh. Apakah seperti itu? Ya kita tunggu saja nanti ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.